ntar mas pasti bangga loh sama saya. Loh kok bisa? Nanti gitar itu akan sering saya bawain di TV. Udah ya, padahal padahal gue kebetulan kan masih jadi krunya Andra waktu itu kan. Jadi gue udah ngomong kayak gitu ke dia. Nanti mas pasti bangga deh gitu. Nah belum selesai ceritanya. Kan duit gue cuma 1.600.000. Oh iya. Itu benar-benar mentok, kurang. 1.600.000 mentok, udah nggak punya duit lagi. Terus akhirnya gue nyamperin Andra. Nggak, nyele duit, pinjam duitnya dong. Pas waktu itu gue sama, kalau nggak salah sama Sadrak waktu itu di kamar. Oh, Sadrak keyboard, Sadrak Lukas ya. Kita lagi bikin kompos lagu gitu, gitu. Terus habis itu Sadrak nggak tahu, dia bilang, Mas di luar ada saudaranya Mas Piyu katanya. Siapa ya? Tapi sama dia udah diburu disuruh masuk. Aduh, tiba-tiba dia meluk aku kenceng, terus nangis dia. Waduh, aduh kenapa ini? Siapa ini? Nangis dia. Mas kamu tuh jahat banget, Mas kamu tuh pokoknya dia marah-marah gitu, tapi nangis ya. Kok bisa? Semua lagunya. Ini cowok apa cewek? Cowok masalahnya. Waduh. Lanang re. Masalahnya gitu. Aku makanya bingung dong. Halo teman-teman, Badai TV. Wah, Badai TV, Mas. Jadi TV-nya tuh siarannya agak blur. Karena ada badai. Ada badai. Ini gue udah masuk. Udah masuk. Udah lah. Gue biasa kayak di TV kan gitu, dikenalin dulu, gue sembunyi dulu. Enggak ya. Jadi hari ini gue mendatangi markas besarnya seorang Piyu Padi. Mas Piyu. Ini mukanya nggak berubah dari zaman kaset-kaset ini ya. Mas ya? Iya loh. Cuma gondrongnya doang kan? Gondrongnya doang ya. Gondrongnya. Tipis jadi. Mas Piyu ini adalah foundernya Padi udah pasti, gitaris Padi juga, pencipta lagu-lagu hitsnya Padi. Dan kebetulan gue berkesempatan lah hari ini untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Piyu. Ini yang lagi kemarin rame nih Mas di Instagram ya. Tentang salah mengutip. Oh iya. Waduh, sebel banget. Ini intermezzo sedikit ya. Enggak, gue waktu baca berita itu, gue langsung, aduh Mas Piyu kenapa nih, gue bilang gitu kan. Ternyata itu memang salah akun ya. Salah akun ya. Itu kok segampang itu ya mengutip kayak gitu ya Mas ya. Iya, makanya kalau kita mau mengkritisi ya, bahwa akhirnya kita mengetahui, paham bahwa akhirnya kemampuan ataupun ininya jurnalis kita seperti itu gitu loh. Akhirnya apa ya, mereka hanya cuma comot sana comot sini. Ini kayak kejar tayang gitu kali ya. Tanpa menggali sendiri narasumbernya. Hanya cuma ngambil dari Twitter, cuitan orang habis dimasukin di beritanya mereka gitu. Nah, itu pada saat kejadian itu Mas Piyu langsung baca dari berita itu atau dihubungin orang? Enggak, aku dapat dari Twitter. Jadi di retweet kan. Di quote tweetnya. Terus ada yang bilang, jadi berita itu dinaikkan, terus habis itu ada yang komen, Mas Piyu Padi nggak usah, pokoknya kan mereka kan langsung gitu kan, langsung ngegas gitu kan, Piyu Padi nggak usah ngomongin politik lah, apa segala gitu kan. Terus habis itu ada yang retweet ke aku, bilangnya gini, salah kali itu bukan yang asli gitu. Nah, terus habis itu gue baca, gue nggak pernah komentar ini kok, ngapain gue dimasukin berita, jadi kayak gue komentar. Jadi ternyata memang ada akun di Twitter namanya Mas Piyu. Iya, cuman U-nya banyak ya. Dulu pokoknya Mas Piyu gitu aja. Dulu, kan kalau gue kan Piyologi. Piyologi, betul. Ceritanya Piyologi itu karena gara-gara gue dulu bikin Piyu aja nggak ada. Karena udah diambil orang, misalnya Piyologi. Terus habis itu orang itu bisa pakai Mas Piyu kan. Nah itu yang mereka bikin akun itu. Sebenarnya Piyu itu dari piungan itu, dari pokoknya mereka buzzer politik lah. Buzzer politik. Gitu. Ya kita nggak ngebahas ke sana guys, tapi gue prihatin aja kemarin gue lihat namanya Mas Piyu, gitaris Padi, Satrio apa? Yudi Wahono. Wah gila nih, gue bilang Mas Piyu nih ngapain komentar gitu loh. Iya, maksudnya gue sayang banget Mas Piyu, lagu-lagunya bagus-bagus dan untungnya enggak ya? Untungnya enggak. Gue ngomentarin lucu-lucu aja. Iya, gue kalau ngeliat Instagramnya Mas Piyu tuh, aduh, keren-keren. Sekarang masa kepiting ya? Iya, lagi begitulah. Tapi aku tuh waktu itu pernah mesen loh, Mas. Masa sih? Aku tuh nggak direspon. Waduh, ini siapa ini? Siapa ini? Adminnya ini. Nggak serius loh. Karena aku juga nggak serius.
Jadi kadang kan gue lagi manggung, lagi main atau lagi keluar kota dan segala macam. Terus tiba-tiba ada pesen ya gue nggak bisa karena ya masa gue sendiri. Bukan nggak ada chef lain. Jadi kokinya Mas Pio sendiri. Jadi kalau aku lagi nggak di Jakarta ya nggak bisa masak. Ya sorry. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya gue tuh pengen nyobain Crab Daddy. Crab Daddy. Lantar aku kirim. Iya sih. Kasih alamat aja tiba-tiba datang. Kode keras. Kode keras. Tapi mengenai masak ya Mas ya, ini kan agak nggak nyambung. Mas Pio musisi, tapi suka masak. Emang suka masak dari dulu atau memang karena pandemi sibuk-sibukin masak? Dua-duanya benar. Jadi dari kecil gitu, masih kecil bocil gitu suka disuruh bantuin sama mamaku, sama ibu aku. Masak itu suruh motongin apa gitu, terus habis itu suruh marut kelapa, itu suruh bantuin pokoknya. Jadi gue sering ikut waktu kecil ketika kesibukan mau masak. Akhirnya singkat cerita, gue udah gede kayak gini, terus habis itu kemarin pandemi. Pandemi itu kebetulan pandemi itu asistennya mama aku sakit sampai akhirnya harus kita evakuasi ke Kupang, ke kotanya, ke tempat kelahirannya dia karena dia sakit akhirnya sampai dia meninggal. Nah di situ akhirnya mama kan sendiri. Terus pas pandemi, awal-awal pandemi nih, aku dari Jakarta ke Surabaya, aku tinggal nemenin mama selama berapa lama ya itu, kurang lebih sebulan lebih di Surabaya. 2 bulan lebih ya, berdua aja sama mama. Terus akhirnya di situ aku masak terus karena nggak ada pembantu, nggak ada siapa, aku yang masak gitu ya, aku masakin. Nah, sebelum mateng gitu aku suruh cobain mama, kurang micin atau apa gitu. Lucu ya. Udah gitu akhirnya seneng masak, macam-macam masakan gua kan. Akhirnya dari rawon, dari Brenebon, dari apa namanya, bisa juga deh. Dari sampai kaki babi juga. Waduh, itu katanya apa? Sekba ya? Babi kecap. Terus pokoknya semua masakan aku coba. Kan gampang sekarang bisa lihat YouTube, bisa lihat internet kan. Resep-resep gitu kita tinggal cari aja. Oh, jadi learning by doing juga ya? Learning aja, learning by doing aja. Langsung praktek. Jadi langsung praktek. Akhirnya jadi bisnis. Akhirnya nggak bisnis sih, iseng-iseng aja sebenarnya, iseng-iseng aja. Ada ininya nggak Mas? Maksudnya ketika Mas Pio memilih Crab Daddy tadi ya, itu responnya gimana dari teman-teman sobat padi atau apa gitu? Pertama yang gua tes itu pasti juga sekitar kita kan, anak-anak kru produksi semua harus, habis itu teman-teman padi juga. Kalau ada acara buka puasa bareng, gue yang masak. Itu dari dari soto Banjar, terus habis itu rawon dan segala macam sampai akhirnya ke kepiting. Jadi mereka bagian eksperimen aja. Tapi kayaknya eksperimennya nggak jalan. Karena mereka nggak enak tetap habis. emang lapar kayaknya. Iya, nggak tahu atau mereka nggak punya selera, taste-nya kurang apa gitu. Gimana Fat? Enak Mas. Mer, ya apa Mer? Enak rasanya. Wah enak top. Ya apa ya? Stop. Jadi aku nggak ada pembanding gitu. Jadi misalkan nanya sama Mas Yoyo nih, enak nggak? Kayak enak yuk, tapi kayaknya kurang nggak ada tuh. Nggak ada. Pokoknya top ya. Cuma Rindra aja. Dia kurang pedes. Tambahnya gitu. Aku kurang pedes semuanya gitu dia. Atau kadang dia tambah sendiri, jadi dia ngerajang cabai sendiri. Oke. Itu aja. Soalnya gue lihat di YouTube kan, aku ngikutin YouTube Mas Pio juga kan. Yang pas Mas Pio lagi buka puasa waktu itu ya. Kan Mas Pio masak juga tuh. Kayaknya memang teman-teman padi kayaknya emang enak-enak aja makannya gitu. Iya, makanya tuh. Soalnya selalu habis. Memang lapar ya. Kadang mereka makan gitu, terus guru-guru kan belum makan nih, nungguin aja nih belum udah habis. Iya, boleh kayak Pak Adli kan tukang makan, dia ngomong habis aja sama dia. Jadi sekarang berhenti nih Crab Daddy? Enggak, masih ada, cuman santai aja gitu kalau pas lagi ini. Cuman yang masih ada kalau kuliner aku memang bisnis ya kopi aja, kopi yang di Jogja. Kopi yang di Jogja. Iya, waktu itu sambil tur teman-teman padi juga ke Mas? Kopinya Pio. Di mana aja tuh Mas cabangnya? Itu sekarang ada 2 cabang di Jogja sama 1 nanti habis Lebaran di Temanggung. Cibubur nggak dibuka Cibubur? Belum, sementara masih di Jawa Tengah dulu. Buka Cibubur dong, ya kan? Kopinya Pio itu kebanyakan kopi-kopi konsentrat ya? Atau ada kopi hitam juga? Enggak, ada. Kalau yang ini kita ada espressonya juga. Ada espresso. Tapi lebih banyak kopi kekinian ya.
yang udah kopi-kopi banci gitu ya. Bukan specialty kopi kayak pendekar kopi itu. Iya, pendekar kopi ya. Kalau lawan pendekar kopi lewat gitu. Latte lah ya, ada kayak gitu ada. Ya. Kopi juga. Oke guys, ini gue hari ini membawa ini harta karun nih buat gue nih. Jadi kalau ini empat kaset ini. Jadi gini Mas, 4 kaset ini adalah kaset-kaset awal gue beli album Padi. Ini masih original, yang mana di sini ada harganya. Ada yang masih ada harganya nih Mas. Berapa harganya? Ntar Mas, gue udah tua 12. Nih, jadi mata mesti 19.000 apa ya? 19.000 ya? 19.000. Ini album 1 ya Mas ya? Itu album 1, 2, album 3, 3 dan 4. Nah, ini gua bawa ke sini nanti minta tanda tangan Mas Pio. Ya kan? Ini lo minta tanda tangan. Iya dong, harus dong, ya kan, tanda tangan legend ini. Mas, kalau ngelihat album-album ini pernah nggak ada orang yang datang ke Mas Pio mengkoleksi semua album Mas Pio dan Padi gitu ya? Terus dia tuh benar-benar menggemari lagu-lagunya Padi. Bukan penikmat doang gitu. Pernah nggak nemuin orang kayak gitu? Banyak banget. Banyak, ya? Sampai ngenyes gitu ya. Pernah suatu ketika gue lagi di Blitar nih. Di Blitar itu kita waktu itu hotelnya kan kayak resort, kayak bungalow gitu loh. Jadi ada sendiri rumah-rumah sendiri. Gitu kan. Terus habis itu pas waktu itu gue sama, kalau nggak salah sama Sadrak waktu itu di kamar. Oh, Sadrak keyboard, Sadrak Lukas ya. Ya. Kita lagi bikin kompos lagu gitu. Gitu. Terus habis itu Sadrak nggak tahu. Dia bilang, "Mas, di luar ada saudaranya Mas Pio," katanya. Siapa ya? Tapi dia udah diburu disuruh masuk. Oke. Aduh, tiba-tiba dia meluk aku kenceng, terus nangis dia. Oke. Waduh, kenapa ini? Siapa ini? Nangis dia. Mas, kamu tuh jahat banget, Mas. Kamu tuh pokoknya dia marah-marah gitu, tapi nangis ya. Oke. Kok bisa? Semua lagunya. Ini cowok apa cewek? Cowok, masalahnya. Waduh. Lanang, Re. Masalahnya gitu. Aku makanya bingung dong. Nah, kalau main perempuan ya gua akan. Iya. Ini gua gini dong. Iya. Dipeluk sama dia nangis gitu. Terus habis itu baru dia semua lagu yang ada di album-albumnya Padi itu kisahnya persis sama kisahku, Mas. Jadi kayak dia cerita demi cinta dan segala macam, sampai dia ditinggalin sampai kasih tak sampai itu dia pokoknya dia menyerap itu semua, jadi benar-benar sampai dia kayak gitu. Terus habis gimana Mas, aku harus bagaimana? Waduh, harus bagaimana ini? Terus akhirnya aku ajakin ngomong, udah duduk dulu. Habis itu baru dia ngobrol, dia ceritanya dia sama pacarnya begini, habis itu nggak disetujui sama orang tuanya karena begini, karena perbedaan agama juga. Mungkin sama kayak cerita yang ada di album nih kan. Kayak gitu. Jadi kayak film diputar ya dalam hidupnya ketika denger album Padi. Iya, dia kayak ini aku banget gitu. Sampai akhirnya dia ketemu aku, nangis gitu. Jadi lagu-lagu yang Mas Pio sama teman-teman Padi bikin, terutama lagu-lagunya Mas Pio lah ya, itu punya latar belakang apa sama kehidupan Mas Pio? Apa emang pada saat itu lagi benar-benar putus cinta, apa lagi drop mentalnya atau gimana gitu? Kalau aku boleh kasih ini kan berarti kan album 1 nih. Ini Mas. Album 1 lah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kejadian sebelum itu ada di sini kejadiannya. Gitu. Sebelum membuat album ini kejadian ada banyak di sini. Nah, ketika ketika aku udah mulai rekaman di sini, itu aku udah punya memori banyak. Jadi ketika aku membuat ini, tinggal aku dapat ide nada atau lagunya, baru aku memori itu aku masukin di sini. Iya. Kayak cerita sobat itu udah lama itu waktu SMA. Betul. Sampai itu kayak demi cinta itu pas waktu kuliah terakhir kayak gitu. Jadi ini semua ada rangkaian cerita yang udah terjadi. Terus tiba-tiba bikin album, akhirnya keungkap lagi. Iya, sama juga nanti kalau ke album 2 itu kejadiannya di sini. Iya, makanya judulnya ini ya. Jadi ini di sini, terus ini kejadian di sini, ini kejadian di sini. Oke. Terus ini kejadiannya di sini. Ini gitu. Iya. Soalnya kalau nggak salah Lain Dunia ini adalah ini jadi sesuatu yang tertunda gitu. Iya, sesuatu yang tertunda nanti ada di lagu ini. Jadi sebelum ini dia ada nanti akan ada di next. Jadi emang konsep Padi itu dari awal kebetulan memang aja gitu. sih. Kebetulan aja. Jadi umpamanya gini, story bikin lagu, gitu ya. Bikin lagu gini.
ini kayaknya cocok nanti di album kedua. Karena kalau album pertama, gue udah mikir gitu waktu bikin album pertama itu. Ini kayaknya cocok buat album kedua. Di album pertama kayak terlalu berat ya. Kayak itu waktu itu kita udah punya lagu sesuatu yang tertunda, tapi nggak kita masukkan di album kedua. Tapi nanti kita taruh di album ketiga deh. Karena terlalu berat ini, tema liriknya terlalu berat. Jadi kayak ini juga begitu. Album pertama kita udah punya materi untuk album kedua, betul. Iya. Nah, dari album ini Mas, gua kan cuma punya 4 nih ya. Sebenarnya Padi itu ada totalnya, kalau full album kita 5 album sebenarnya. 5 album. Tapi kalau dengan kompilasi dan segala macam ada the best-nya kita ada 5, 6, 7 album. 7 album. Berarti setelah album ini ada the singles. Tanya Diam dulu. Yang warna merah itu. Tanya Diam, ada Sang Penghibur itu. Terus habis itu The Singles. Diambil dari single itu sama lagu baru Terbakar Cemburu sama Tempat Terakhir. Setelah itu yang kemarin Indra Keenam. Iya, Indra Keenam itu akustik version. Iya, yang udah Padi Reborn ya. Udah Padi Reborn. Wah gila ya. Jadi memang perjalanannya memang cukup panjang nih, cukup menarik untuk dibahas, dan ada satu lagu di album kedua Perjalanan ini salah satu lagu favorit gue juga. Tapi nggak dijadiin single ya Mas ya? Iya. Terlalu banyak lagu bagus soalnya. Bingung juga mau terlalu banyak lagu bagus sih ya, benar-benar. Termasuk di album pertama nih yang menarik perhatian gue justru untuk band baru pada saat itu Padi. Sudahlah nih. Sudahlah nih kayak ada elektroniknya ya waktu itu ya. Iya, kita waktu itu sebenarnya sih awalnya itu konsepnya ngeband aja. Jadi konsep ngeband itu yang sekarang sering kita bawain kalau kita live. Karena konsepnya ngeband. Jadi demo awal itu kita konsepnya ngeband. Mainnya juga beda. Ada itu gitu. Nah, kalau ini kan langsung aku pakai whammy. Iya, betul. Gitu. Nah, kita mau bikin konsep yang pada tahun itu kan kita lagi dengerin kayak Massive Attack, kayak Garbage gitu ya. Jadi lebih elektronik sama akustik drum gitu. Jadi kita mau eksperimen pakai loop itu. Ada berita di luar mengatakan bahwa Padi itu YouTube banget. Sebenarnya Mas Pio setuju nggak? Mungkin enggak juga, karena mungkin sebelum ngerjain album pertama ini kita sering banget bawain cover YouTube. Ya. Padahal ada Counting Crows-nya juga ya. Di album ini kita emang pengaruhnya, influence itu banyak banget. Ngacak banget sih. Jadi ada Counting Crows, ada Goo Goo Dolls juga, ada YouTube. Betul. Terus habis itu kayak ini Paul Jam, segala macam, pokoknya kita masukin aja di situ. Iya sih, soalnya gue kalau denger album-albumnya Padi tuh kayaknya lebar gitu frekuensi musiknya kan, terutama nih Mas. Era-era segitu sih, betul. Era alternatif ya. Betul, album yang menjadi favorit gue nih, paling favorit itu adalah ini, Sesuatu Yang Tertunda sama yang hitam nih. Save My Soul. Save My Soul. Jadi menurut gue kalau Save My Soul ini kayaknya Padi di luar musik yang seperti biasanya dimainkan, terutama yang lagu hitam itu Mas. Iya, iya. Itu lagu pertama yang kita kompos untuk bikin album Save My Soul. Jadi ibaratnya kalau aku bikin album itu selalu mikirnya selalu ada kayak momen song gitu loh, momen lagu gitu. Maksudnya ada lagu yang ini bakal jadi benang merah album ini. Jadi kalau belum dapet itu berarti nggak bikin album akhirnya. Jadi kayak Save My Soul itu ya dapatnya pertama kali itu. Aku waktu itu di rumah aku di Bonas itu sama Rindra. Rindra ada yang ke tempat aku, terus kita bikin itu berdua sama Rindra emang. Bikin musik. Jadi, sama di sini ada Rapuh ya? Iya, Rapuh. Karena gue pemain piano jadi gue jatuh cinta juga sama lagu ini. Nah, Mas Pio, sekarang kan ada Padi Reborn ya. Ini sebenarnya merupakan contoh yang bagus banget yang menurut gua, dengan teman-teman Badai TV juga pasti setuju ya, bahwa Padi Reborn ini jadi contoh buat banyak band gitu. Artinya bisa memulai itu kembali. Mas, sebenarnya rahasia apa yang bisa membuat Mas Pio dengan teman-teman Padi bisa berkumpul setelah berapa tahun, Mas? Setelah 7 tahun. 7 tahun vakum. Itu apa yang menjadi basic berkumpulnya kembali teman-teman Padi? Kalau langsung ke ini ya, kalau langsung ke poinnya, gue bilang bahwa komitmen kita aja, Pak. Komitmen, dan habis itu juga buat aku pribadi, aku rasa sih udah cukup gitu loh. Udah rasa kita cukup, udah terlalu lama kita memendam
ego kita masing-masing, terlalu lama kita memendam bitterness apa segala macam, udahlah nggak usah itu lagi. Tapi yang menjadi kekuatan kita untuk itu adalah karena kita punya komitmen itu dan kita menorehkannya di atas perjanjian gitu. Oh, sampai segitu profesionalnya ya. Sebelum kita mengarah ke Padi Reborn, kita berlima aja kita bikin surat perjanjian. Situ kita mau mengeluarkan unek-uneknya apa. Kalau umpamanya lu pengen apa segala macam termasuk gue. Jadi gue punya hal yang membuat gue secure aja. Secure bahwa kalau lu begini nanti ada sanksi, ada ininya loh. Karena kalau dulu kan enggak. Karena kita kan dari argonya nol nih ya. Dari argonya nol, dari kampus sama-sama kan, dari band bareng gitu. Bikin sama-sama ketika ada sesuatu hal, kita nggak bisa nuding teman kita gitu. Lu jangan gitu dong. Kan loh, dasarnya apa lu kayak gitu? Bisa gitu. Tapi kalau sekarang, lu jangan gitu kan, lu jangan gitu kan, lu udah ada tanda tangan ini, baru mereka nggak bisa. Gitu. Kita nggak bisa, gue juga nggak bisa. Kalau ada yang begitu ke gue juga, gue nggak bisa apa-apa gitu. Tapi menurut Mas Pio, memang band itu memang harusnya gitu harus gitu. Kalau di luar negeri kan gitu. Sebelum ini kan mereka bikin agreement dulu di depan lawyer mereka masing-masing. Oke, sepakat ya kita bikin ini seperti ini. Mungkin ada yang awalnya nggak, tapi di tengah jalan sebelum mereka melakukan kontrak, biasanya mereka join sama manajemen artis gitu ya. Pokoknya apa gitu, Q Prime gitu. Mereka tanda tangan banyak banget gitu. Sampai ke macam-macam detail banget gitu. Di luar yang kontrak dengan label. Gitu. Jadi ya harusnya seperti itu sih. Jadi kalau keluhan-keluhan teman-teman Padi semua ditanamkan di situ, ditaruh di situ, apa aja yang disangka mestinya akan menjadi satu masalah, diperjanjikan di situ. Jadi gue bawa dulu draft perjanjiannya, gue draft, terus habis itu dibaca sama teman-teman semua, mereka akhirnya nambahin tuh draftnya, gue mau pengen gini. Seperti contohnya mungkin mereka mau pengen ada manajemen sendiri yang khusus, karena dulu kan selama sebelum Vakum gue yang pegang manajemennya. Jadi ya mereka nggak mau itu, karena mereka pengen gue fokus di musik aja. Karena dulu juga aku pernah ketemu salah satu manajemen Padi juga dulu, siapa namanya, Mas? Ada Ricky ya. Mas Ricky, Ricky Bia ya. Iya. Itu pernah di manajemen Mas Padi. Padi dia juga. Di manajemen aja. Tapi manajernya yang benar-benar yang kasih itu kan dari aku semua. Untuk gimana, untuk kita mau visi kita kemana segala macam. Ya akhirnya memang itu akhirnya yang jadi membuat masalah di kita sebelum kita vakum. Oh, jadi itu adalah jadi anchor ya, jadi anchor masalah ya. Ada hal-hal yang tidak nyaman, ada yang tidak diinginkan, ternyata termasuk itu juga. Jadi akhirnya kita masukkan, ya udah harus mencari manajemen. No problem gitu, nggak ada masalah. Lebih enak begitu. Akhirnya kita tahu nih dalamnya masing-masing tahu. Akhirnya. Nah dari situ akhirnya kita sepakat untuk mencari manajer baru, dan gue juga bilang bahwa kalau manajer ya kita harus jadiin satu aja supaya dia punya rasa memiliki. Akhirnya kita narik Albert Wijaya untuk jadi second member. Pak Albert kita. Mega Pro ya. Jadi 6 member kita. Iya. Oh, Jadi kita umumnya ada show gitu ya, kita bagi 6. Jadi kayak Brian Epstein gitu. Oke. Jadi manajer tidak bermain ya? Iya. Manajer tidak bermain. Jadi hanya untuk mengurusi urusan di luar musik. Iya. Ngurusin urusan bisnisnya, untuk ngurusin branding kita, untuk positioning kita segala macam. Oke. Gitu. Nah ini contoh yang bagus nih teman-teman Badai TV. Jadi lo semua nih yang lagi nonton, buat teman-teman yang masih ngeband, mungkin ada bagusnya juga pelajaran ini, Mas ya. Iya. Artinya karena kita bukan hanya band aja, kita udah jadi brand. Jadi kita harus benar jaga brand Padi Reborn ini jadi sesuatu yang akan selalu lasting gitu, long lasting. Seperti contohnya ya kalau kita meeting ya dari semua sisi ada gitu, dari bagian promo ada, dari bagian media ada, mereka akan paparan gitu, mereka akan presentasi apa yang sudah dilakukan, mereka kan seperti itu. Betul. Yang sering jadi masalah kan sebenarnya pertama royalti, ya kan, pembagian segala macam yang biasa terjadi di anak band, sama nama. Berarti Padi Reborn itu Mas Pio juga mendaftarkan nama secara hati juga ya? Awalnya juga Padi udah kita daftarkan udah lama banget sih, dulu banget gitu. Oke. Jadi walaupun mungkin yang mengusulkan mungkin Yoyo kan yang mengusulkan nama Padi, which is aku juga nggak tahu, dia pokoknya dapat ide gitu Padi, ya udah, tapi ini punya kita berlima, nggak bisa
lu karena itu gue yang ngusulnya, habis itu gue yang punya. Tapi yang membuat padi ini jadi seperti sesuatu kan bukan lu aja gitu lah. Gitu kan. Jadi kan kita berlima gitu. Jadi padi adalah milik kita berlima gitu. Oke. Nah, secara dominasi songwriting, Mas Pio kan lagunya banyak banget nih yang bikinan Mas Pio. 90% lah. 90% tuh guys. Gawat. Nah, 90% itu ada keluhan nggak dari teman-teman lain? Ya, nggak tahu juga. Mungkin aja akhirnya itu mungkin juga jadi salah satu anchor juga yang akhirnya membuat kita vakum. Aku nggak ngerti karena so far sih gue pikir sih nggak ada masalah. Tapi menurut Mas Pio wajar nggak sih kalau misalkan ya gue memang bisa bikin lagu gitu. Ya terus gue produktif juga dan lagu gue juga bisa memberikan hidup buat band. Menurut Mas Pio wajar nggak? Kalau gue sih wajar ya. Gue sih wajar. Kayak gue lihat kayak umpamanya kayak Linkin Park gitu ya. Linkin Park itu dia ada DJ Han, terus habis itu ada si Mike siapa itu? Terus habis Mike Shinoda. Terus habis itu ada Chester, ada ini. Mereka punya porsi masing-masing loh. Jadi kayak DJ Han dia untuk ngurusi art design-nya, segala macam, sama video klip kan dia. Jadi udah punya porsi masing-masing. Terus Mike Shinoda dia lebih ke lyrical dan segala macam, dan ini terus composing mungkin mereka berlima bareng. Terus Chester yang bikin new metalnya kerasa, semua punya porsi. Nah, itu sebenarnya kita sebagai pemain band tuh harusnya memahami itu porsi. Jadi jangan ngerasa karena dia terus gue juga harus begini toh. Karena kalau memang itu dipaksain juga nggak akan bisa jadi sesuatu karya yang wajar atau yang tulus gitu. Yang tulus betul. Yang honest gitu loh. Gitu. Karena biasanya yang honest itu biasanya muncul dari seseorang yang benar-benar dia melimpahkan itu semua menjadi satu garisan gitu loh. Kalau umpamanya dimasukin yang lain belum karuan, dia punya nyawa yang sama. Betul. Mungkin kalau musik sih oke, tapi kalau umpamanya karya composition itu nggak semua bisa seperti itu. Mungkin ada yang bisa. Itu sebenarnya gift ya. Gift ya. Jadi kan sebenarnya untuk komposer itu teman-teman Badai TV yang bisa bikin lagu itu lu punya gift ya. Jadi punya pemberian dari Tuhan gitu untuk menciptakan karya. Nah, Mas Pio kalau melihat dunia musik sekarang, kan ini berkembang pesat, digitalisasi gila-gilaan nih. Padi punya sikap apa terhadap digitalisasi ini? Artinya dari band yang analog kayak gini sampai ke CD, sampai ke digital sekarang nih. Apa metode-metodenya untuk menanggapi digital sekarang, Mas? Kalau dari sisi teknis recording dan segala macam, mau nggak kita memang harus adapt ya, harus mengikuti. Terus habis itu juga kita bisa melawan teknologi, karena kita dari awal kita pakai analog, pakai pita, kita masih rekaman pakai pita. Terus habis itu kita berubah ke digital, kita mulai pakai workstation dan segala macam, sampai akhirnya yang benar-benar kita bisa ngerjain di rumah, kita bisa remote ngerjainnya, bisa ada yang di sana, ada yang di sini. Buat aku sih wajar aja sih. Nanti perkembangan teknologi nanti mungkin akan lebih lagi dari situ gitu. Tapi cuman kalau yang di dalam bisnisnya sampai akhirnya ke YouTube dan segala macam, itu memang ada gap yang cukup jauh juga antara kita sama generasi sekarang, Gen Z ya. Dan itu nggak bisa memungkiri bahwa kita sedikit terlambat untuk itu. Dan akhirnya bukannya kita nggak mau mengejar ketinggalan, tapi biar orang lain aja yang ngerjain gitu. Maksudnya gini, maksudnya kita lagi akan cari tim yang akan mendevelop itu, yang akan memikirkan itu. Karena kalau kita ini gua kan masuk baby boomers ya, harus. Baby boomers ya? Mas Pio angkatan berapa kuliah? 90. 90, oke. Beda 6 tahun sama gue. Tapi tetap 90-an angkatannya. Iya, ibaratnya baby gitu. Boomers ya? Baby boomers lah. Ya, terus habis itu untuk memahami segala macam algoritma aja kita pasti bingung. Betul. Ya udah, kita tetap aja jalannya, akhirnya kita tetap aja untuk masih tetap di manajer kita Albert Wijaya juga begitu. Dia bilang bahwa kita masih tetap pakai tradisional kok. Cara tradisional kita mempromosikan tuh masih tetap tradisional campaign. Masih tetap gitu ini, masih tetap ada lah itu ininya. Jadi kita masih tetap melakukan itu dan tinggal di-combine sama digital konten apa gitu. Dan kita perbanyak show aja. Kita perbanyak show, jadi konser kita ya memang harus banyak gitu. Jadi akhirnya kita lebih banyak ke manggung-manggungnya, karena mau nggak mau ya emang itu kita pendapatan terbesar kita adalah dari show. Betul, karena 2 tahun, udah mau 3 tahun ya, udah 3 tahun malah ya COVID ini ya. Iya, 2 tahun lebih 2 tahun. Jangan didoain lagi guys, biar dia nggak ulang tahun. jangan. Biarin cabut aja. Soalnya 2 tahun juga nggak manggung ya Mas ya.
Oke. Nah ini 2 pertanyaan terakhir nih Mas. Mas, gitar kan banyak banget nih. Gue pernah lihat di YouTube kan. Gila gitarnya banyak banget Mas Pio. Dan hampir semua Gibson ya? Iya, semua aja Gibson sih. Ada 1-2 lah, ada 1-2 yang bukan Gibson untuk keperluan recording aja. Itu ngumpulinnya memang kan satu-satu dari lama dulu udah dari awal. Yang gue lihat itu gitar pertamanya Mas Pio itu sampai negosiasi sampai jam 5 pagi. Kan? Iya, berapa jam itu nelpon. Itu ngelobi. Serinya apa tuh Mas? Gibson Les Paul Custom, terus warnanya dia wine cherry ya, wine cherry. wine red cherry. Jadi jatuhnya berapa tuh harganya? Jadi awalnya harganya itu yang ditawarkan dari 5 juta. Okay. Pada tahun itu kan tahun 97. Tahun itu pasaran gitar itu barunya sekitar 11 sampai 12 juta. Okay. Barunya 11 juta. 11 juta, 11 sampai 12 juta sebelum Krismon ini. Jadi dolar masih 2.500 waktu itu. Tuh ditawarkan. Boleh? Tayangnya bulan puasa nggak nih? terus harga ditawarin sama dititipin di toko musik Serenata waktu itu. Ditawarin harganya 5 juta. Gue cuman punya uang 1.600.000 dari 5 juta. Terus 1, berapa? Gue cuman punya duit 1.600.000. Terus gue telepon. Singkat cerita gue telepon, aku ajak ngobrol gitu. Kenapa sih ini alat-alatnya dijual? Iya Mas, ini soalnya kan dia rumahnya di Pondok Labu. Terus dia punya studio tapi dikomplain sama tetangga-tetangga karena kompleks angkatan laut. Jadi dikomplain harus semua dijualin lah pokoknya intinya. Terus saya, iya dong Mas, udahlah masukkan harus dijual ini. Iya tapi nggak bisa kalau mau ditawar. Waktu itu aku nawarnya berapa ya, 2 juta pokoknya. Terus habis itu sampai akhirnya ya udah deh 3 juta. Aduh Mas, boleh dong Mas turun. Ntar Mas pasti bangga loh sama saya. Loh kok bisa? Nanti gitar itu akan sering saya bawain di TV. Udah ya, padahal padahal gue ketemu kan masih jadi krunya Andra waktu itu kan. Jadi gue udah ngomong kayak gitu ke dia. Nanti Mas pasti bangga deh gitu. Wah kok bisa sih? Ya udah akhirnya dari 3 juta terakhir dari 5 juta 3 juta akhirnya baru aku ketemu di angka 2.350.000. 2.350.000 tahun 97. Nah belum selesai ceritanya kan duit gue cuma 1.600.000. Oh iya itu benar-benar murah 1.600.000 mentok udah nggak punya duit lagi. Terus akhirnya gue nyamperin Andra. Nyele duit pinjam duitnya dong. Akhirnya aku dipinjemin sama dia diutangin sama dia 900.000. 900.000 akhirnya udah aku beliin itu gitar itu sebenarnya memang benar-benar sama dia dijual ketengan gitu loh karena nggak ada hard case-nya. Tapi tetap aja dong nggak mau rugi dong saya. Saya nggak mau rugi. Ke rumahnya dia studio kan, waduh Mas nggak ada case-nya. Iya ini cuma soft case aja. Padahal ada case-nya. Nggak ada. Nggak ada. Memang ini udah hilang cuman pakai soft case. Terus aku lihat-lihat gitu, Mas masa nggak ada sih? Itu Mas ada apa itu? Ada case-nya Gibson juga, tapi case-nya ES itu kayaknya gede. Jadi nggak cocok Mas. Nggak apa-apa Mas, cocok. Gue masukin aja. Nggak mau rugi. Case itu mahal loh. Aku kemarin Mandra beli berapa itu? Kemarin 3 juta itu. Second yang gitu. Case-nya doang kan? Iya, mahal loh. Itu aja aku ambil. Aku masukin truk. Kan ini Mas, terus soft case-nya ditinggal. Saya bawa juga ya. Gue bawa juga soft case-nya. Gue masukin, gue lipet, gue masukin, gue tutup. Jadi guys, udah dapat soft case, dia minta juga. Oke, tapi gitar itu masih ada ya? Masih ada. Masih pakai buat album? Itu dari album pertama rekaman rekaman cuma ya? Iya, itu doang pakai itu doang. Video klip begitu indah ya pakai. Iya, video klip begitu. Adanya cuma itu aja dipakai semua full satu album. Mas Pio pernah pakai merek lain selain Gibson? Kalau untuk recording iya banyak Fender, PRS, terus habis itu ya Fender PRS aja sih. Ada rasa ini nggak maksudnya? Kok kayak aneh ya gue kalau nggak main Gibson gitu. Kalau buat recording nggak ada masalah, tapi kalau buat perform nggak cocok banget. Aku kalau kadang nyoba diliatin teman anak-anak gitu kan. Mas Fales Mas, nggak Fales kalau pakai Fender gitu. Kalau kecil gitu kan aku tinggi gitu udah. Fales bodinya Fales bodinya aja. Oke. Fales penampilannya Fales. So total ada berapa Mas
50 gitar ada? Aduh, nggak pernah ngitung aku gitu. Ya, nggak tahu deh kira-kira segitu kali. Iya. Soalnya kan kemarin-kemarin musisi pas pandemi itu kan banyak juga tuh yang apa? Kolekdol. Kolekdol. Iya. Dikolek terus dijual. Banyak Iya, banget. kita bersyukur sih Padi waktu pandemi itu kita masih banyak acara reguler juga kan, acara TV ada. Iya, yang program itu. Program Net TV, terus kita juga masih virtual juga masih jalan, jadi sebulan masih ada walaupun nggak kayak sebelum pandemi, tapi masih virtual kita masih banyak. Nah, gue keinget satu hal nih. Ini ada gosip nih, tapi gue konfirmasi ke Mas Piu. Apakah benar Mas Piu pernah beli gitar didatengin di Circle K? Pernah nggak? Ini nggak pernah. Nggak pernah. Ya? Soalnya banyak banget di room di room lagi. Kenapa jadi di room? Di room, wah, di room. Ada karaoke dong, kita karaoke. Siang udah ngamuk. Enggak, maksudnya di grup-grup musisi katanya Mas Piu pernah lagi parkir di salah satu di Circle K gitu. Terus didatengin orang lagi BU gitu, jual gitar. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah, enak banget tuh kalau kayak gitu ya. Tapi pernah ketemu orang BU nggak sih Mas? Jadi, gue lagi butuh duit nih gitu. Atau mungkin lagi kepepet apa gitu. Ada sih, ada. Gitu. Pernah ya? Ada waktu itu ada temen lah, pokoknya teman gitaris gitu, dia mau merit waktu itu. Terus akhirnya gitarnya dititipin waktu itu. Oke. Oke, guys, ini ngobrolan gue sama Mas Piu, jadi mudah-mudahan Mas Piu sama Padi awet terus ya. Amin. Jadi turnya makin kenceng, dan gue sebenarnya merindukan lagu-lagu yang ini lagi. Yang baru ya? Yang romantic song gitu. Waduh, banyak sih sebenarnya, tapi cuman kadang apa namanya kayak seperti Kekasihku gitu atau apa. Tapi nggak tahu Fadli mau nggak nyanyi ini ya, masalahnya itu loh. Soalnya lagunya masih, jadi aku itu punya lagu itu era-era sebelum recording ini kan masih banyak. Jadi ada 600-an lagu itu aku kolek. 600 lagu? Ada 600-an lagu, lebih bahkan mungkin sekarang bahkan lebih kali. Jadi era-era masih single, masih belum pacaran dan segala macam, masih banyak. Dan kita kan udah umur 40, 60, go to 60 gitu. Masih nggak tahu deh, itu masih gue pikirin atau lagi kita bahas ntar. Jadi sebenarnya sampai ke pembahasan, gue udah kurang menarik nih bawain lagu gini gitu kali ya. Kemarin sempet sih pas waktu, makanya kemarin kita keluarin berapa single kan. Singlenya tapi juga single yang ada kaitannya, akhirnya kita ada branding juga. Kita cerita tentang kecintaan kita sama Indonesia, gitu-gitu, lebih ke arah situ. Terus habis itu kita juga pernah ingat pesan ibu itu kan. Oh iya. Kita untuk yang pandemi itu, jadi kita lebih bikinnya ke arah sana. Terus habis itu yang kemarin yang baru, gue cerita tentang liriknya, aku menuliskan tentang green environment gitu, kayak zero emisi gitu. Lingkungan. Jadi lebih ke lingkungan gitu. Itu Rindra kalau nggak salah yang ngomong. Kita soalnya pengen yang lebih ke inilah ke movement gitu. Oh, pergerakan. Iya. Iya, ada disampaikan. message ke arah situ. Kalau gue sih banyak cerita-cerita gitu. masih ada gitu. Masih ada lah. Ya. Masih ada gimmick-gimmick gitu masih. Tapi kan komposer kan nggak jauh-jauh dari patah hati. Patah hati dan jatuh cinta. Udah itu. Itu udah paketan, guys. Tapi nggak tahu, kita masih discuss lagi lah. Kecuali mungkin satu album gitu mungkin enak kali, karena kemarin gue bikin pas waktu lagi ada banyak sempat kan kita ada teror bom segala macam. Gue juga nulis lirik tentang itu. Ada lagunya udah kita buat waktu. Jadi sampai kepada masalah sosial juga. Iya, sosial juga. Ya sebenarnya kan di album kita juga ada masalah sosial banyak juga tuh. Kayak di setiap album kayaknya ada. Kayak Bayangkara itu sebenarnya masalah sosial, terus habis itu Terluka juga tentang bencana alam dan segala macam gitu. Iya, jadi Sobat Padi pasti merindukan Padi kembali lagi dengan lagu-lagu cinta yang... Iya, pengen sih, aku sih banyak banget, masih banyak. Lagu menye-menye gitu banyak. Iya, itu yang bikin banjir. Kau meninggalkan aku, harus aku terluka. Banyak banget sih sebenarnya menye-menye. Tapi nggak tahu kita Padi masih oke nggak gitu aja sih. Tapi tergantung tergantung penyanyi ya. Iya, tergantung dia
Mungkin Mas Yoyo yang lagi jatuh cinta sama siapa gitu. Mas Yoyo gue udah lama gak ketemu Mas Yoyo. Gue kacau. Tapi asik legend. Nah Mas, World Cup dukung siapa nih? World Cup, waduh, gue sih pasti November kan World Cup nih. Tapi Belanda nggak masuk ya. Italia nggak masuk juga. Iya, Italia nggak masuk juga. Dua itu sebenarnya jagoan gue itu sebenarnya. Oh gitu. Iya, Italia dari dulu gue Italia sama Belanda. Karena cewek gue Belanda, orang Belanda. Jadi gue dukung Belanda. Gue mau dukung Indonesia, kita nggak masuk, gimana? Iya. Nggak, maksudnya ceweknya Belanda sekarang? Ya dia warga negara Belanda lah. Oh gitu. Tapi orang Indonesia juga. Oh, oke. Jadi gibah. Jadi gibah. Guys. Ini bukan gibah loh guys. Kalau komentar ya guys. Jadi kalau nggak Belanda, Italia. Kalau lu apa? Kalau gua Argentina Tilaedai. Iya. Amerika Latin. Brasil masuk ya? Masuk ya. Gua dari 86 Mas, udah Argentina banget sampai sekarang. Gue sih biasanya Jerman ya. Jerman tuh pasti menang loh Jerman itu. Pelan dia, diesel kan dia kan. Iya. Cuma kemarin kan pulang sama Korea. Iya, terakhir kalah dia. Padahal juara dunia kan. Iya. Jadi tebakan Mas Pio yang juara siapa? Kira-kira aja. Gue nggak objektif soalnya biasa subjektif selalu. Kalau nggak, ya apa iya. Gue maunya Jerman ya udah Jerman, pengen Jerman yang menang. Kalau klub Liverpool. WNWA. You never walk alone. Berarti sama 4-0 loh kemarin. Sama Mas Lasso sama berarti ya? Iya, sama Liverpool ya. Kalau ketemu sama Rian gitu, waktu itu kan dia kalah 5-0 kan, MU kan. Nah, itu gue ngomong sama Rian, lu nggak malu ya tetap mendukung MU walaupun dia kalah 5-0. Dia sebel gitu sama gue. Gue jauh baru datang ya waktu acara itu ya. Ya, Rian, lu nggak ini ya? Apa masih tetap mendukung MU? Ada juga teman gue masih kemana-mana dia pakai jaketnya MU. Si Mas Luki itu kan kemana pakai MU. Mas, nggak malu ya Mas ya? Walaupun kalah 5-0 ya. Kemarin kalah 4-0 sama Liverpool. Itu sebenarnya sama tuh kalau pendukung Barca ketemu Madrid tuh. Kan iya. El Clasico. El Clasico. Gila, lu masih punya muka nih. Zaman-zamannya Messi masih bisa. Soalnya kan gue Barca banget. Iya. Sekarang Messi udah pindah PSG ya, gue PSK lah. Oh, tadi lucu tadi cewek gue kan MU banget. Terus habis itu kan kemarin kan Salah kan ngegolin banyak kan. Habis itu cewek gue kan yoga. Terus habis itu Salah lagi kayak gini. Gue cuman kirimin fotonya Salah doang pakai Salah lagi meditasi di lapangan. Gue bilang dia marah setengah mati karena kan kalah 4-0. Ngamuk dia. Cuman gue kirimin fotonya Salah yang gini doang ya, kakinya di atas. Salah lagi meditasi loh di lapangan. Ngomongin bola Mas, pendapat dong tentang bola Indonesia gimana nih Mas? Wah, gue punya hope ya, punya rasa optimis lagi semenjak adanya si Sintayong ini. Sintayong ini kayaknya bisa deh, kita bisa selangkah ke depan lagi, paling nggak juara Asia atau apa gitu loh. Berharap ya Mas ya? Berharap dong. Karena sebenarnya kayak almarhum Bang Ben tuh, pernah nonton dulu kan? Iya. Yang adegannya dia lagi latihan lagi ziarah di lapangan di stadion. Iya. Ini dulu sih ziarah kuburan. Maka mengkong lu di sini. Pak, tolong Pak, kita lagi latihan. Latihan mulu menang kagak. Itu kayaknya jadi ya. Jelek banget itu. Jelek banget itu. Iya. Latihan mulu. Apa kita usulin Pio Padi megang PSSI aja? Iya. Waduh, kita berharap sih sama Sintayong gitu ya. Tapi harapan itu akan terjadi. Harapan itu akan terjadi enggak ya? Tapi kan 2020 berapa? Ya tahun depan kan Indonesia tuan rumah Piala Dunia U20 kan? Iya. Iya, U20. Mainnya di JIS. JIS. Oh, keren. Gitu, cuma ya main Piala Dunia U23-nya harus jadi tuan rumah dulu kayaknya ya. Biar otomatis main. Biar otomatis, iya. Biar otomatis main. Lumayan lah kita punya banyak stadion-stadion bagus ntar kan. Ya, kalau udah ada, biasanya kan kalau ada Piala Dunia atau apa gitu kan dipaksa kan harus bangun stadion banyak. Tapi kan waktu itu nyobain JIS kan? Iya, nyobain buat soundnya doang. Gimana, enak nggak Mas?
Belum maksimal sih, karena waktu itu masih berapa speaker ya? 4 speaker doang dari 67 speaker yang bakal dipasang. 67 speaker baru nyobain 4. Tapi udah kayak gitu, tapi udah enak banget, udah enak. Itu kapasitas berapa ya? Kapasitas 85.000. Gokil, 85.000 seat ya. 85.000 seat. Jadi gede banget. GBK berapa ya? GBK 75.000 ya. Kalau nggak salah ya. Ayo PSSI bikin lah, kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Iya. Biar kita pasti akan support, pasti mendukung. Iya. Kita ikut kemanapun PSSI. Betul, jadi Padi bisa main di World Cup gitu. Oke, kan soundtrack World Cup. Oh iya, bikin World of Heaven. Oke. Gila nih kalau ngomongin Mas Pio sama Padi nggak kelar-kelar nih. Tapi ya udah, Mas Pio sehat-sehat. Iya, sama-sama juga Badai. Belum alumni kan? Apa itu? Udah alumni dong, S1. Omikron. Oh, oke. Lu? Omikron. Gua Delta. Jangan Mas. Delta udah lewat soalnya. Lagi libur Mas. Lagi libur. Enggak, lu enggak pernah sama sekali. Puji Tuhan. Wah, keren. Masih disayang Tuhan gitu. Tapi enak kok kena Omikron. Jadi imun dapat super. Imun super. Booster kan? Enggak, karena gue kenanya bulan apa ya? Februari ya. Februari harus 6 bulan katanya. 6 bulan baru bisa booster. Iya. Jadi kalau udah vaksin 2, terus pernah kena Omikron tuh sama aja kayak imun super katanya sih. Oh gitu. Iya. Gue baru sekali sih ketemu orang bilang enak loh kena Omikron. Karena di rumah. Karena gue nggak ngerasa apa-apa, tapi disuruh gitu. disuruh di rumah. Karena disuruh di rumah nggak boleh kemana-mana itu. Taunya dari hasil tes. Nggak ada reaksi awalnya nggak ada reaksi apa-apa. Habis itu gue udah seneng nih, nggak kena kan. Habis itu gue kecapean banget sih emang dari Bali. Terus habis itu ke sini gue ada acara 100 harian gitu. Terus habis itu besok pagi-pagi banget. Padahal nggak tidur nih. Besok pagi-pagi banget ke Surabaya. Nah Surabaya nyanyi lagi main gitu. Terus habis itu baru kerasa gatal-gatal, nggak enak sih, nggak enak gitu. Oh tenggorokan. Kering terus. Periksa, baru kena positif. Tapi sebenarnya kalau pada saat itu Mas Pio nggak antigen sebenarnya atau nggak apa, sebenarnya aman-aman aja. Iya, cuman minum obat flu aja, cuman gitu. Karena ketika kita antigen, kita lagi begitu kan pasti ada virus kan. Tapi akhirnya 2 garis tuh. Iya, habis itu udah positif ngejar supaya negatif kan. Akhirnya dibus pakai vaksin, pakai obat virus itu. Okay. Avigan ya. Avigan tuh hits banget. Jadi udah di rumah aja 10 hari di rumah. Sebenarnya 5 hari udah kelar, tapi dipaksa buat di rumah. Tapi enak makan, nonton gitu, nonton TV. 10 hari ya berarti ya? 10 hari. Ya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bibit-bibit penyakit yang akan datang. Mudah-mudahan nggak ada varian-varian baru lagi. Jadi teman-teman musisi bisa bekerja. Aku rasa sih bisa lah, tahun ini pasti bisa lah. Kan? Gua mau konser Mas. Oh iya. Bulan Juni. Nonton dong, diundang ya. Ntar tak kirim lah. Tuker sama kepiting. Iya. aman, tinggalin aja alamat. Maaf. Kurang ajar banget. Tapi spesial kepiting gue itu emang nggak ada yang. Kepitingnya apa? Rasanya apa Mas? Kepitingnya kepiting Papua. Jadi bener-bener tebel-tebel gitu. Jadi kalau habis makan, kakak. Kepiting Papua. Iya. Okay. Kakak. Gimana kakak? Kopi mana kakak? Terus habis itu yang ini karena dia pakai butter kan. Jadi garlic butter gitu ya udah rasanya udah manis gitu. Jadi manis dari salted egg ada juga. Salted egg ada. Itu senangannya si Thomas. Cuma kolesterol kita naik nggak nih kira-kira nih? Kita bisa netralisir pakai bawang putih sama bawang merahnya. Karena ada di situ nanti. Oke. Siap. Tinggalin alamat aja ntar gue. Iya Mas, gak mau. Oke guys, terima kasih banyak udah menonton Ngokar. Konten gue namanya Ngokar. Oh, apa itu? Ngobrol karya. Ngobrol karya. Nanti jadi kita harus berkarya terus ya. Betul Mas. Ya. Ngobrol sambil berkarya. Gue akan ada di kontennya Mas Pio juga nanti. Jadi jangan lupa Shockbreaker. Nah, kalau gue Shockbreaker. Bukan subscribe gue. Shockbreaker aja. Supaya suspensinya enak di jalan. Shockbreaker Badai TV dan juga channel YouTube-nya Mas Pio apa Mas? Official View Channel. Oke guys, sampai ketemu. Tetap sehat ya. God bless.